warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat Allah azim, amma ba'du. Saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita berbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah pada kita, baik yang berupa fisik, material maupun non material, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita menjadi konsekuensi logis kita selaku hamba Allah adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, kita biasanya bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini merupakan salah satu perintah Allah dalam Al-Quran agar kita senantiasa gemar bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita gemar senang sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita setiap Jumat ke-5. Ya, 3 bulan yang lalu kita ketemu lagi sekarang, mana dulu kita sudah mengkaji mengenai pengertian akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak sudah. Kemudian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala juga sudah. Dan terakhir kemarin kita akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akhlak terhadap pribadi, yaitu akhlak terhadap diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini nanti secukupnya waktu saya akan menyampaikan yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Jadi ngaji kita hari ini tentang sabar. As-sabru secara bahasa, secara etimologi, sabar atau as-sabr itu artinya adalah menahan atau mengekang. Menahan atau mengekang. Secara istilah sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Jadi menahan, saya ulangi, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi, seperti musibah, sakit, kelaparan, kehilangan, dan lain juga sebagainya. Tapi juga hal-hal yang disenangi, misalnya kenikmatan duniawi,
yang disukai oleh hawa nafsu. Maka sabar dalam hal ini adalah menahan dan mengekang diri dari memperturutkan kepada hawa nafsu. Karena menurut Imam Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Jadi sing duwe sabar niku namung menungsa. Terus yang lain gimana? Binatang duwe sabar mboten nggih? Hewan. Kucing misalnya, kira-kira sabar mboten niku. Menurut Imam Ghazali itu tidak punya sabar. Dia hanya punya nafsu, punya insting horizon. Binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Bahkan malaikat itu tidak memerlukan. Karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu, sehingga nggak perlu sabar. Tidak perlu sabar, dia sudah sabar dengan otomatis. Karena malaikat itu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan senantiasa menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Jadi binatang tidak memerlukan sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya terhadap hawa nafsu. Bahkan nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Yang nafsu ini sing menyebabkan jadi binatang itu bisa bertahan hidup, bisa bergerak maupun bisa diam. Nah, kapan saatnya menerkam? Harimau itu misalnya macan. Macan itu kan binatang buas. Maka ketika MH mengibaratkan menungsa gue api kayak macan apa baik seperti kambing. Nah, kalau macan itu, harimau itu makan daging, dia selalu berlaku keras, kasar. Tapi kalau binatang-binatang pemakan rumput, dedaunan itu kalem-kalem ya. Nah, kayak misalnya kambing itu. Nah ini, binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsunya, tidak punya kemampuan, jadi rime blong, bablas baik. Sedangkan malaikat tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapinya. Jadi malaikat itu deleng wong wadon ya ora kepengin, deleng harta banda dunia ya ora kepengin, apa maning jabatan. Maka malaikat itu cenderung kepada kesucian. Malaikat itu makhluk yang paling taat. Orang ana malaikat sing ora taat. Sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Jadi malaikat itu makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling tidak taat itu siapa? Setan. Sing bisa taat bisa orang itu sinten? Menungsa. Jadi menungsa kadang-kadang kayak malaikat, bisa kadang-kadang kayak setan, bahkan kadang-kadang bisa seperti binatang. Nah inilah bedanya menungsa karo liyane niku. Nah menurut Yusuf Al-Qaradawi, sabar itu dibagi menjadi 6 macam. Ini salah satu ulama kontemporer yang belum lama kemarin wafat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa saja itu? Misalnya yang pertama adalah sabar menerima cobaan hidup. Kula jenengan sami niki kan dicoba nggih uripe. Sinten sing mboten dicoba uripe lah. Niku. Kecuali orang-orang tertentu yang sudah makomnya tinggi itu, hidup ini sudah ya nikmat semuanya. Tidak ada yang seperti sengsara, itu enggak ada. Tapi ini orang-orang tertentu nek kaya kula jenengan sami nggih wong awam niki masih menerima seperti ini. Cobaan hidup baik berupa fisik maupun non fisik akan menimpa semua orang.
baik yang berupa lapar, haus, sakit, takut, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Cobaan seperti ini bersifat sunatullah, sifatnya cara wong umum ngarani itu alami. Nek kula jenengan sami apike jenengan ngarani sunatullah. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Yang diperlukan itu apa? Karena tidak bisa menghindar. Menerima dengan penuh kesabaran, seraya memulangkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa. Jadi orang itu mesti yang pertama ini akan mengalami cobaan hidup. Gini ningali bagaimana beratnya cobaan Mas Teguh tapi dia tidak bisa menghindari ujiannya itu, tapi dia harus sabar. Nah, kita ujiannya mungkin berbeda, cobaannya bisa berbeda. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini diantara ujiannya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi wong sing sabar kon diwehi kabar berita sing menggembirakan. Wa basyiris sabirin. Nah sing wae diwehi kabar berita gembira niku sing kaya ngapa? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing sabar kuwi sing kaya ngapa? Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene kula njenengan sami saking Gusti Allah lan bakal wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pun kaya niki kan pun rampung pun beres nggih. Wong kula njenengan sami asal kan Gusti Allah arep bali marang Gusti Allah. Kon kepriwe maning sing habis kudu ngalami kaya iki. Ana sing lagi mriyang, ana sing lagi ora duit, jaman iki ku akeh wong ora duit. Nek jenengan dulu insyaallah asik keluwihan duit lah. Ora ketang lebih sithik tapi kan ya cukup. Bisa tuku beras. Beras ini pinten nih kok nggih nang kota 14.000 iki kan. Oh. Iya, luar biasa nih. Iki kudu sabar Pak nggih. Nek sing ora sabar nggih akhirnya kolong mumet. Orang duwe duit mumet, duwe duit mumet. Wong sing ora sabar niku nggih. Tapi orang yang sabar niku duwe duit dia sabar, senantiasa bersyukur. Orang yang duwe duit dia sabar. Nah, orang yang mengembalikan seraya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis pokoknya kena musibah ya inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya secara substansi kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jere kula jenengan sami la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ora ana daya pangreksa kejaba namung Gusti Allah. Nggih mangsane kula jenengan sami niku pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki nomor sepindah sabar menerima cobaan hidup. Nah, kudu sabar niki kembali kehidupan yang sekarang yang luar biasa. Di ayat ini dicontohkan dengan sedikit ketakutan. Jenengan nanti wedi nggih. Takut dalam pengertian secara manusiawi. Jenengan jam 12 bengi numpak motor dewekan lewat Gunung Lio. Jam 12 bengi gerimis dewekan numpak motor lewat Gunung Lio. Kudu sabar.
Kalau jajal ini, jajal kayak apa? Gerimis-gerimis hujan-hujan ini, malam Senin kan. Lu sabar Pak, nek ora sabar wis bawa kayak. Ini rasa takut. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut kita kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ya. Ini ketakutan, kelaparan kalau jenengan sami kadang-kadang kencoten dalam pengertian orang di duit, utawa orang di panganan, utawa orang anak kesempatan mangan dan lain sebagainya, kudu sabar, ditahan di situ. Ini. Nah, daripada lengkap mangan iki mending puasa sisan. Nah, itu lebih baik itu. Daripada kencot iki sini malah tersulam baik puasa baik sisan. Itu bagus sekali itu. Kekurangan harta, iya kurang. Ya kan yang menungsa kabeh-kabeh yang merasa kurang hartane ya. Sing wis dunyane mundung-mundung niku nggih sih kurang apa meneh kula jenengan sami sing sertifikate baru duwe. Nah. Sing sertifikate tumpuk-tumpuk setengah meter. Sing kurang. Nah, kula jenengan sami kudu sabar, jiwa dan buah-buahan. Jadi kadang-kadang kula jenengan sami niku ada sesuatu yang kurang nyaman bagi diri kita. Sabar dalam menerima cobaan hidup. Nah, sabar niku nggih. Termasuk sakit dan lain sebagainya ini. Kemudian yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Nah, niki bener gawat niki nggih. Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Kuwi nafsu. Nafsu kan macam-macam gitu. Maka untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Nah, kuturiyatoh latihan sabar gitu. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat seorang ini menjadi lupa diri. Apalagi sampai lupa kepada Tuhannya. Kelalen maring awake dhewek, kelalen karo sing gawe urip. Cara wong jaman ini lupa daratan. Orang ini akhirnya menghalalkan segala cara. Wong sing haram be angel apa maning sing haram. Ujare niku nggih. Maka Al-Qur'an mengingatkan jangan sampai harta benda dan anak-anak ya menyebabkan seorang itu lalai dari mengingat kepada Allah. Harta dan anak jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah. Kuwi sing nomor sing loro kuwi sing kadang merana kula jenengan sami. Oh, biyen lagi orang duwe meyang esuk nek aku wis sugih arep sregep maring masjid. Basa wis dagangane laris sibuk nganti ora kok perjemuahan. Biyen rajin banget iki mbak wis banda dunyane akeh malah ora kok perjemuahan. Nggih, misalnya. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafikun yang sering kita dengar, sering kita baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bandane anaknya seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang yang berbuat rugi. Mereka lah orang yang mengalami kerugian. Surat Al-Munafikun ayat 9. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang kedua adalah sabar dari keinginan hawa nafsu. Belum lagi nafsu yang lain. Apa itu nafsu yang lain? Nafsu makan. Nah, itu nggih. Pokoke nek nafsu makan ora ditahan, ora disabar-sabari, apa bae dipangan. Ora peduli halal, ora peduli haram. Ora ngukur apa bae dipangan, sapa bae gelem dipangan. Yo karo batire kulu-kulune dipangan ngene. Nglombone ngene karo batir perak. Ngerti batire ngene dijiot barangnya sing anu berharga. Nah, ini diantaranya.
Jadi gelem mangan apa bae, kadang-kadang gelem mangan sapa bae niku Pak. Karena memperturutkan hawa nafsu. Saya pernah itu ngalami motor hilang, motor adik kula niku lho, tegel-tegel le sing jiut kuwi batire jejal. Wah, akhirnya digoleti niku. Kurang ajar iki ya. Asep. Tapi akhirnya ketemu niku. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah memperturutkan hawa nafsu itu sudah tidak ingat lagi. Itu para mereka-mereka yang suka mengambil barang milik orang lain, mereka itu sudah latihan Pak, latihan fisik, kuat awake Pak, awake kuat Pak. Terus golet wong pinter, pirang-pirang digoleti wong pinter ya. Karena Pak memperturutkan hawa nafsu wis ora eling pokoke. Ujar-ujare men sakti men ngapa. Lah wong sakti zaman iki ditembak niku, akhirnya ketembak niku Pak. Nah, ditembak ceritanya. Jadi karena adik saya mencari, pokoknya Pak polisi nek ora dicekel atau bakar nang nyong kayak bocah. Waktu itu dulu waktu zaman rame-ramenya itu Pak. Itu kan apa? Karena memperturutkan hawa nafsunya. Nah, oke. Jadi ini nafsu makan, nafsu kekuasaan lebih ngedab-ngedabi maning Pak. Kekuasaan Pak. Wong kekuasaan itu kan kayak mulai niki-niki njegong empuk nggih. Wong anu lagi empuk-empuke kayak dia kan mudun ya sorry. Kekuasaan itu begitu. Kalau orang sudah haus kekuasaan, ragus dengan kekuasaan itu bisa enak-enak njegong kayak gini, ngapa-ngapa gak ngacung-ngacung, apa-apa dilayani, apa-apa dihormati dan lain sebagainya, itu kekuasaan. Maka orang ketika dimabuk kekuasaan, syahwat kekuasaan itu dia tidak sabar, bahaya nih Pak. Bagaimana terjadi pertumbangan darah? Urus ada yang dijadikan tumbal, jadikan korban. Nah, jadi pokoknya sing jenenge kekuasaan itu kadang-kadang itu kalau tidak mengikuti kepada petunjuk Allah, wis pokoknya jurusannya rumah sakit, jurusannya kuburan, jurusannya Allah wis meten-meten ini. Penjara niku Pak. Kon nggih. Nah. Terus nafsu yang lain juga begitu. Nafsu ketertarikan kepada lawan jenis buruk. Iki sing jenenge cerita-cerita sing kaya niku, wah wis kameraja kayak cambah. Apalagi sekarang dunia medsos itu yang luar biasa itu. Mungkin anak kamu cerita kayak gue kayak gini, ya, jadi sabar nih. Nafsu itu semakin canggih, semakin modern teknologinya, perbuatan maksiatnya juga semakin canggih, semakin modern. Jika apa urusan golet kepada teka dewek. Nah ini tergantung kesabaran kita. Itu diantaranya. Kemudian nafsu marah. Oh, nafsu marah niku lho ngedab-ngedabi malih niku Pak. Kula jenengan sampe nek lagi kesel, lagi jengkel, direkam nang anake, kula ngomong kadang-kadang niku kan nggih. Tapi nggih jamaah niki nggih insyaallah jamaah-jamaah sing bisa menahan diri nek lagi sabar, nek lagi marah. Maka Nabi menyampaikan orang yang kuat itu bukan yang menang dalam perkelahian selalu dia kuat dan sebagainya, tapi orang yang bisa menahan dirinya di saat marah. Kudune kesuh tapi dheweke ora kesuh, kuwi sing jenenge sabar. Nah niki dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudune Nabi kuwi kesuh, tapi kok bisa-bisanya ora kesuh ya Nabi ini. Wis genah-genah arep dipateni niku teng aring Suraka trotok-trotok nang mburine niku. Nabi Muhammad kan ngerti kae wong arep mateni aku kae. Wong tiba gedebuk niku nggih. Neng jenengan saya yakin wis pokoke pedangnya dicekel terus dikaya kena kayane. Kowe arep mateni aku ya. Nabi Muhammad bisa ora niku. Sabar nggih Mas nggih. Sing hati-hati kalau numpak jaran ya. Kuwi jenenge sabar. Nah, niki. Jadi ada kesempatan berbuat marah, tapi dia tidak marah. Ya, itu yang namanya sabar. Mari ngono mari sapa kadang-kadang kalau kita sudah tidak bisa menahan
marah ini omongannya wis pirang-pirang ora karu-karuan, kasar, kotor, menyakitkan, kemudian kadang membuat permusuhan, dendam dan seterusnya. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar nggih. Oh kaya iki sing ora sabar niki critane sing ora sabar niki. Ibadah kaya iki wis sregep nemen-nemen sampe dina mari masjid aku ya wis apa-apa tak lakoni kok kere bae. Bisa lain ora sabar niku. Lah apa kere suki nggo tujuane ibadah kok. Oh niku kere suki niku pun wonten takrane. Apa wong kere ora bisa mlebu surga? Malah jare Kanjeng Nabi wong sing ora duwe malah kok sing paling akeh nang aring surga. Nah, artinya ini jadi ketaatan kepada Allah, kita ini berusaha supaya ketaatan itu karena memang memenuhi perintah Allah, bukan karena duniawi. Nah, kayak niku. Contoh seniki salat duha. Jenengan sregep salat duha ngapa sih Kang salat duha? Ya, aku men rezekine lancar. Kok sedemikian kecilnya? Wong ora salat duha kira rezekine wis lancar. Nah, itu kan efek, dampak atau stimulan dari Nabi. Nah, yang penting bagi kita adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ngukur rezekine tok sing lancar tapi liyane juga dilancarkan nang Gusti Allah. Kalau tujuan kita akhirat, ya bisa saja tujuan kita dunia itu bisa. Tapi itu tidak yang kita tuju. Maka kita ini sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini latihan, ya, latihan taat kepada Allah. Nah, menurut kita puasa bae mengawasi men sehat. Nah, sehat itu kan dampak dari puasa, bukan tujuan kita. Maka puasa Ramadan misalnya itu adalah di akhir ayat surat Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sumutasiku, puasalah kamu, nanti akan kamu menjadi sehat. Itu kan efek dampak dari, sehingga tujuan yang utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan dalam surat Maryam ayat 65, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah kamu dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang pantas disembah? Surat Maryam ayat 65. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita ini harus sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bengi-bengi dewekan ini sabar. Temen dina 5 waktu mari masjid nggih, itu sabar nih. Akhlak jenengan iki sehat Pak. Wong sing mriyang kasih nang manuk pengen bali mari masjid. Nggih. Makanya kalau jenengan sami niki mumpung masih ada kesempatan. Nah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah derek-derek kita nggih sing nopo sing ketone repot malah sregep malah kasih dewek contohnya Pak Haji Kartono niku. Repot niku lho niku suruh pun gerah nemen iki kula nggih. Terus yang Pak Haji Tangsi nggih. Wis jemuahan niku. Ah niku. Jadi sabar dalam taat kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ini diberi umur panjang itu ada hikmahnya, manfaatnya. Kadang-kadang umur dawa gue anak nek sing ora sabar niku malah umur dawa isine maksiat. Nah, naudzubillah. Tapi sing apik umur dawa manfaat. Umur dawa niku bagus. Nah, sebaik-baik umur adalah yang panjang umurnya yang bermanfaat. Nah, kalau ini kan ngancani Bu Narsan, Bu Umu Prihatin. Alhamdulillah Mas, kalau diparingi panjang umur, jadi kalau kathah celengane. Nah ini, alhamdulillah nih. Jadi banyak sekali wakaf-wakaf termasuk yang untuk MI Tahfidz, untuk yang di Tanasari juga ada, yang di PAUD. Nah niku.
Jadi tak sabar dalam taat kepada Allah. Ini yang ketiga. Isane 19:22. Oh ya, masih ada waktu. Jadi sing sabar nggih taat maring Allah. Terutama sholat 5 waktu, terutama ibadah-ibadah maktuh niku kudu sabar. Monggo niki nggih celengan kula jenengan sami, terutama ibadah sholat 5 waktune monggo sebisa mungkin berjamaah. Kecuali lagi anak uzur utawane lagi ada halangan secara syar'i ya cewekan. Tapi sebisa mungkin berjamaah. Ya, syukur masjid di masjid itu yang paling utama. Ciri khas orang soleh itu secara syariat itu adalah suka rajin sholat berjamaah. Nah, diantaranya. Kemudian yang ibadah lain juga kita harus jalani dengan sabar. Ya ibadah semuanya memang harus jalani dengan sabar. Puasa yang kudu sabar, orang sabar yang madang dalam. Sabar kencot meneh iki. Puasa ya kencot lah. Puasa orang kencot ya jenengane kudu puasa. Jenengan puasa niku sedina nggih Pak. Kula niku wingi nembe ketemu kancap. Masya Allah. Ketemu kancap PGA ceritane wingi reuni niku sing teng Brebes Pak Sento. Lewat Gunung Liyo niku. Ketemu kancap kula ora wong ireng, gedeng bering cilik niku nang Bunda Pak. Puasa 2 bulan Pak. Puasa 2 bulan. Makannya itu 2 hari sekali. Makan 2 hari sekali dia cerita. Saya udah puasa 2 bulan. Makan itu 2 dina pisan, liyane ku minum. Dan itu makannya juga bukan nasi. Liyane sega. Bijar. Wis 2 bulan itu. Kula ndongakna masyaallah. Kanca kula niku anu teng Semarang itu. Nah ini. Ki puasa sing menurut dia berdasarkan nasihat dari yang mengobatinya itu begitu. Nah, kula njenengan saya puasa sedina lah nggih. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dibandingkan karo sing niki kaya niki. Atau melameluk nggih. Nah niki. Penak niku. Ben kok bar puasa kula njenengan sami mak emeh segelem-gelem. Apa bae dipangan iku nggih. Nah, ini contohnya. Jadi kita ini harus sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sabar dalam berdakwah. Oke nggih. Jalan dakwah adalah jalan panjang yang penuh liku dan penuh dengan berbagai macam aral duri yang melintang ya. Maka seorang yang melalui jalan ini harus sabar. Kudu sabar Pak, dadi dai, dadi mubalik kudu sabar. Temenan niku nggih. Cara wong zaman kula ususe kudu dawa. Wis diulang bola-bali bol wis dikandani nganti ping kopang kaping wis ojeg wae. Ha niku nggih. Iki kudu sabar. Sabare kula jenengan sampe kuwi kudu apa-apane dibanding karo sabare para nabi, para rasul. Jal siki kula jenengan sampe bayangna Nabi Nuh. Kaya ngapa, Pak? Bojone karo anake niku mboten derek jajal. Mubalik cara niku nek nabi dai penyeru 800 tahun. Bojone karo anake bara melu. Wah, kudu sabar temenanane. Niki contone iki. Terus Nabi Ibrahim ngadepi raja siapa? Namrud. Luar biasa, kudu sabar. Wis pokoke. Nabi Ibrahim iki lakawedine karo raja Namrud niku. Nganti dibakar niku, Pak. Dibakar niku ceritane. Tapi atas izin Allah kun bardan wa salaman. Genine dadi adem. Nggih. Wis Nabi Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa. Wow, lebih heroik maning. Nabi Musa itu termasuk nabi yang banyak disebut dalam Al-Qur'an. Boleh berdakwah niku. Wis tantangannya kawit zaman cilik niku. Nggih, luar biasa. Nanti tekan raja Firaun niku nggih.
pokoknya segala macam daya upaya. Ya, sampai Allah memberikan mukjizat berupa tongkat itu. Tapi siki wis langka tongkate. Mukjizat para nabi ke wis langka kabeh. Sing esiana mukur niki Al-Qur'an. Ya. Kowe kudu sabar. Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa. Weh, detail. Nabi Isa kowe mukjizate termasuk sing akeh banget iki, Pak. Ana wong njaluk panganan kon delok mudhun tekan langit njaluk. Njaluk panganan tekan langit. Iku kudu sabar, Pak. Ana maning sing njaluk diuripna jane manuk kudu diuripna. Mau manuk wis dipateni kon urip maning. Luar biasa sabarane. Nah, kula jenengan sami berdakwah iki tantangannya ya kecil lah. Maka ini teman-teman penyelenggara pengajian apa sekian wis kepenak kabeh. Malah siki pengajian kon pada medang, kon pada maem. Malah kadang-kadang niku teng aring gambar-gambar niku teng YouTube pada dibagi duit baline. Allah piye. Malah dadi rame iki ya. Nang aring Bawaslu. Lagi zaman pilpres iki. Lagi zaman politik. Dan nek ora zaman politik pengajian dibagi-bagi duit itu yang gelem-gelem bae. Tapi langka. Nah, jalan dakwah sekarang itu lebih mudah. Tapi tantangannya juga berbeda dengan dahulu. Pertama, kita menghadapi tantangan-tantangan era milenial ini. Era modern ini. Jadi sabar dalam berdakwah. Abot banget Pak, dari mubalik aslinya ini kok abot Pak. Oke, kalau sih kadang-kadang ngerasa kena kadang-kadang ya mubalik ini memang berat sekali. Deleng kadang-kadang kanan, anaknya kayak niki, bojone kayak jadi beban mubalik Pak. Contoh misalnya sih contoh Pak. Jadi mubalik dari dai, bojone orang jilbaban, orang kudungan sebenarnya. Jalan orang pikir ini. Jadi beban Pak, kudu sabar Pak. Sing ora sabar ya pada mutung pada balik. Nah, maka ini perlu kesabaran dalam berdakwah niku nggih. Temenan niki ya kula jenengan sami sebisane sekonange segodake anggenipun berdakwah. Sing sabar. Maka Luqman Hakim menasihati putranya supaya sabar dalam menerima cobaan dan dalam berdakwah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ngala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Niki nasihat Luqman. Luqman kuwi wong biasa tapi diabadikan dalam Quran. Luar biasa. Dudu nabi, dudu rasul, tapi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Hei anakku, ya, kenal. Dirikanlah sholat, kan kaya niku kula ngandani mari anak dewek. Ini kita jam mari ini pengajian karo tekandani. Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Dan segala mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap orang-orang yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sultan ya tekandani ya. Iku ngandani niku tengaring putra-putrane iki. Dirikanlah sholat, jangan pernah tinggalkan sholat ya Sul ya. Ya, ini alhamdulillah. Orang kata kadang-kadang mantan keri tapi ya tetap sholat ya. Saya absen terus itu Pak. Oh kasih penting sholat kaifiat dan sebagainya nanti sambil jalan. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Nek sing dolan karo anake kula niku kan kaya niku kudune kok sing dadi melu rajin sholat kan ini. Aja nganti anakku sing malah kegawa. Dolan karo bocah sing ora sholat malah dadi melu ora sholat. Nah niku sing mboten dadi. Nah niki kita. Dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Anak-anak kita ini harus menjadi pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mulai dari kecil kita ajari. Ya.
Bersabarlah terhadap yang menimpa kamu, kudu sabar. Namanya anak-anak kan kadang-kadang bocah kadang-kadang dinyek ngapa gitu dan sebagainya. Nah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Inna dzalika min azmil umur. Jadi ini nasihat Luqman supaya kita ini sabar dalam berdakwah. Angger dakwah ora sabar ya wis diren Pak. Diren wis wassalam. Biyen nang kene iki ana pengajian. Biyen Pak. Biyen nang kene ana pembinaan, ana ngaji Quran, ana TPQ, ana dinia. Ana pengajian rutin bapak-bapak, ana pengajian rutin ibu-ibu. Ana pengajian rutin anak-anak wis pokoke komplit biyen. Zaman ganu. Nah, niki kudu sabar Pak, ayo diterusna diuripi maning. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebisane sekudake sepongake, nggih. Nah, ini para mubalik, para ustaz yang menyimak, yang mendengarkan, ayo kula njenengan sami pada sabar. Lah sing maksiat ki kaya metentang otote Pak. Otote kaya metentang sing maksiat Pak. Disiplin maning gue. Penjaga-penjaga tempat-tempat maksiat kayak gitu. Pengorganisasian yang namanya kemaksiatan, perbuatan kriminal itu, disiplin Pak. Luar biasa. Lah kula jenengan sami sing amar ma'ruf nahi munkar anggar ora semangat sing kaya gue sing kok arep kalah. Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Penjualan anak Pak sekarang. Kula jenengan sami orang ngerti. Minuman keras, narkoba. Ini ada ditemukan kayak arti dana pas malam tahun baru. Puluhan ribu. Itu rapi sekali Pak, disiplin Pak. Orang nanti disiplin dia cepet-cepet kecekel nang hari itu. Kode-kode. Bahkan ada yang bisa mengendalikan dari penjara. Luar biasa kok. Kemaksiatan. Belum lagi penjualan anak di bawah umur. Ditutup itu pintunya biar nggak terlalu keras suaranya. Ya, telolet ya. Ya, enggak apa-apa. Dunia berbeda. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita ini kebaikan harus terus-menerus harus diorganisir. Sekarang ada namanya teori kebenaran baru Pak. Sesuatu yang diucapkan terus-menerus itu bisa menjadi benar. Sesuatu yang dipublikasikan terus-menerus menjadi benar. Ya, itu teori kebenaran yang sekarang banyak dianut. Contoh Pak, sing jenengane mohon maaf LGBT, kuwi mone risih kula jenengan sami iki. Siki kaya wis akrab banget karo bocah-bocah kowe. Ini kan sering ditampilkan, sering diucapkan, sering diapa. Ketua paguyuban waria. Wow. Nah, ini kebenaran harus disuarakan, maka kita harus sabar dalam berdakwah sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17. Sabar. Pengajian ayo pada diuripi maning sing pada mati, sing wisana ayo dijaga aja nganti hilang. Silakan dikemas sesuai dengan situasi, kondisi, tapi prinsipnya kita terus menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ini adalah kita harus sabar. Oke, kudu sabar. Kemudian yang kelima adalah sabar dalam perang. Ayo. Sabar dalam perang ini menurut Yusuf Qaradawi termasuk salah satunya. Ya. Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Kudu telaten Pak. Biar nganggo strategi apa ya? Apa capi turang, apa nganggo strategi ula ubet, apa dan sebagainya. Itu macam-macam strateginya.
Dalam keadaan terdesak sekalipun seorang prajurit Islam tidak boleh melarikan diri, meninggalkan medan perang kecuali sebagai siasat. Jadi nek perang wong Islam iki dawuh iki ora kena melarikan diri. Mboten kenging ngacir. Kecuali mundur itu sebagai strategi. Nah, cara motoren niku kan nek arep manjat dhuwur kudu ngacar dhisit nggih. Nah niku. Tapi nek wis manjat kok terus mudhun, oh ludak nggih. Nah niki. Kecuali mundurnya itu untuk ngacar, Pak. Oke. Musuhnya berat nggih. Gawa panah pirang-pirang. Akhirnya mundur misalnya. Mundur. Hitung bae kayak wong siji gawa panah paling akeh tulis 100 men kon panah enteng disit. Ayo rek umpet tangan terus ada sing mancing akhirnya jebut panah enteng ayo serbu maju. Wah gitu misalnya. Dalam rangka untuk strategi, Pak. Bahkan dalam peperangan itu kan boleh berbohong, itu termasuk peperangan itu termasuk salah satu siasat boleh berbohong. Nah, contohnya misalnya prajurit itu memakai pakaian yang mirip seperti tumbuh-tumbuhan, anak wite, anak apa dan sebagainya gitu. Bersembunyi, mengatur siasat dan sebagainya. Nah, jadi sabar dalam perang. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaikal ladzina shadaqu, kata Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, wa ulaika humul muttaqun. Nah, niki. Jadi niki sabar termasuk sing istimewa. Jadi cara bahasa istilah ini ku teng aring mriki niki sing biasane kula jenengan sami maca nang aring pinggir gili utawa nang sekolah, sekali layar berkembang takkan mundur ya. Jadi ketika sudah perang maka orang Islam itu tidak kenal istilah melarikan diri, dia akan lawan terus. Niki. Ini termasuk yang dianu oleh saudara kita yang ada di Palestina nih, oke. Jumlahnya orang sepira, teknologinya orang sepira, tapi telaten ini nggih. Bapak mending semangat iki. Mereka itu orang yang benar imannya, mereka sudah yakin ini. Nah, kita support saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Luar biasa ini. Di medsos juga luar biasa ini. Jika sekarang anak-anak kecil itu, ya di anak-anak SD itu, sininya digambar Palestina pakai itu, pakai apa warna itu, pakai pensil warna, huruf Palestina huruf. Luar biasa itu efek medsos itu. Maka kita harus sabar dalam perang. Orang yang tidak sabar dalam peperangan dia akan melarikan diri karena takut mati. Gue sing bahaya. Zamannya Kanjeng Nabi akeh wong sing kaya niki. Niki orang yang paling berbahaya ini, orang-orang munafik. Ayo mangkat perang. Mangkat perang, ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk berangkat perang. Masuk mangkat titimbang sari mangkat nang tangan dalan bali gasik. Wah, gimana itu? Bahasa Bali orang ukur balik tok pak nemoni mungsuhe sejalap orang. Oke, wong Islam kekuatannya 1000, singgawa panah 200, singgawa tombak 200, singgawa pedang 200, sing numpak jaran 300. Kan akhirnya jadi musuhnya siap-siap. Gue nganggo strategi perang apa mau jere lagi meeting. Oke, strategi ini harus nganggo strategi sapi turang. Nah, misalnya. Jika kemudian musuhnya menjadi tahu itu, sing paling bahaya itu medeni iki. Nek kok ketemu wong Islam ngaku wong Islam, nek ketemu wong kafir ngaku balade wong kafir. Nah, niku sing bahaya. Jadi sabar dalam peperangan. Ini sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat
177. Yang terakhir adalah sabar dalam pergaulan. Ini menurut Yusuf Qaradawi. Jadi dalam bergaul sesama manusia, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, tetangga, murid, masyarakat dan lebih luas, akan ditemukan hal-hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Mesti nang dinggon gue ana sing nyenengi, ana sing ora nyenengi. Oleh sebab itu dalam pergaulan kita ini diperlukan kesabaran, aja gampang kesuh. Kemudian jangan mudah memutuskan persaudaraan atau pertemanan dan seterusnya. Maka kepada kita para suami istri diingatkan untuk bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai, bahkan pada diri kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Maka Allah berpesan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kalau jenengan sami gue ora seneng tapi gue nu apik wae. Mangkene iki dicontoh nih nggih. Kula lagi derek niku kali Pak Tato niku. Mangkene iki Pak Tato rawuh teng arene. Dia cerita, biyen nang zaman aku dadi bupati, gue sering padu karo sekdane. Sering domai. Tapi alhamdulillah karena dielingna nang ngaring Pak Farid aku ora di penjara. Ayo niku mau ceritanya. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu justru yang banyak kebaikannya itu. Kadang-kadang bojone kula jenengan sami ana sing cerewet niku nggih. Ya nggo ngelingna maring kula jenengan sami diambil hikmahnya itu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa ya'lallahu fihi khairun katsira. Dan pergaulilah dengan cara yang patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kalau jenengan sami orang seneng tapi gua nu barang apik. Kadang-kadang kalau jenengan sami kan nalarnya itu tidak nyampai. Kula nate krungu dhewek miyen zamane kula niku ditinggal mati nang bapak ibune, ana wong mandan krungu tapi ora pati seru. Ya, Gusti Allah kok anu kuwi temen ya. Wong anu bocah cilik-cilik kok wis dijiot wong tuane. Kan bahasanya kayak niku. Tapi di balik itu semuanya Allah memberikan hikmah manfaat atau ibrah pelajaran yang berharga. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang terakhir ini adalah keutamaan sabar. Sabar itu memiliki keutamaan dalam Al-Quran. Sabar itu dikaitkan dengan keyakinan, ya. Kemudian dikaitkan dengan syukur dan tawakal, sehingga mengkaitkan satu sifat yang banyak sifat mulia lainnya, menunjukkan betapa istimewanya sabar ini. Maka kita diperintahkan supaya bersabarlah kamu seperti sabarnya para ulul azmi atau ulil azmi, ya. Seperti ceritanya ulul azmi. Ulul azmi itu kan ada berapa, 5 ya? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah istimewanya sabar, karena sabar ini memiliki kemuliaan. Tentu dengan sendirinya orang yang sabar juga menempati posisi yang istimewa. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan keridhaan dan surganya Allah, termasuk adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa memenuhi harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang dicintai dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.